Apakah kampung yang masih memegang erat adat istiadat dan menolak modernisasi adalah kesalahan yang harus diperbaiki? Seperti gajah di tempat sirkus yang memiliki kekuatan besar untuk melawan manusia yang mengurungnya, tapi malah memilih diam dan menurut. Kampung yang menolak modernisasi pun hanya akan melahirkan seseorang yang patuh tanpa menggunakan kekuatannya untuk melawan apa yang ada demi kemajuan dirinya. Lalu, apakah penduduk kampung adat Bancai sama seperti gajah di sirkus? Hai, aku Lydia. Di sini aku mau ngajak kamu untuk lebih mengenal mengenai adat istiadat yang ada di Kampung Adat Bancai. Mau tahu? Yuk ikutin terus. Kehidupan masyarakat Bancai masih sangat bergantung pada alam. Mata pencaharian utamanya adalah bertani dan berkebun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Erfurt dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa yang terpenting dalam menentukan kebudayaan manusia adalah keadaan alam sekelilingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Pak Ojang. Saya di sini adalah selaku sesepuh yang berdomisili di Kampung Adat Bancai, Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Kegiatan keseharian saya pertama membutuhkan atau memperkuat dari sisi budaya, yang kedua kita wisata mengemas bagaimana budaya kami bisa diperkenalkan kepada halayak luar untuk dijadikan sebagai edukasi seperti itu. Untuk saat ini alhamdulillah sih warga masyarakat di Bancai ini masih memegang teguh tradisi apa yang diwariskan oleh leluhur. Contohnya ada ritual hajat mulut, atletik, ada juga hajat solokan, ada ritual hajat wawat. Pokoknya banyak banget ritual-ritual yang ada di sini. Yang terutama kan ritual itu sendiri sifatnya ada yang golongan, individu ataupun umum. Umum itu kayak misalkan satu dusun ya, karena di sini secara keseluruhan terbagi oleh 7 RT, 2 RW dan 1 dusun. Kayak ruatan itu sih penyelenggaranya itu dia satu dusunnya, itu dikategorikan adalah penyelenggaraan oleh satu dusun. Nah kalau golongan, ibaratnya golongan itu kayak macam ada hajat solokan, karena kita hajat solokan sendiri itu kan, solokan itu adalah saluran irigasi yang mengaliri pesawahan. Yang pertama ada yang disolokan Cikadaringan, ada juga yang disolokan Ayam Hitom. Jadi itu golongan, dikategorikan golongan itu ya semacam yang penyelenggaranya itu adalah orang-orang yang mempunyai saluran irigasi itu. Nah, ketika kayak Bapak misalkan punya dua tempat gitu, otomatis ikut ke hajat solokan yang Cikadaringan dan juga ikut yang di hajat solokan. Ada juga yang lingkungan, hajat lingkungan itu semacam kayak penyelenggaranya itu diselenggarakan oleh satu lingkup uang RT, misalkan satu wilayah gitu kan, hajat itu namanya hajat wawar. Sama itu juga hajat wala. Nah kayak hajat situs atletik, hajat mulut itu, jadi yang si penyelenggaranya itu keturunan mereka, jadi dari keturunan atletik itu. Nah kalau yang paling banyak itu individu, ada hajat saparan, hajat misalkan bikin rumah. Pokoknya di sini mah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu pasti berbau ritual itu harus digelar dulu. Itu makanya banyak banget di sini itu, kalau kita uraian itu panjang sekali. Kalau dari sisi perilaku mungkinnya masyarakat di sini mereka masih taat dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh leluhur berkaitan misalkan kayak apa sih itu tabu pamali kan kayak gitu. Nah warga di sini itu masih melekat, masih memegang itu. Ketika misalkan nggak boleh di hari Sabtu main ke lapangan sepak bola, nggak boleh hari Jumat main ke hutan-hutan adat atau hutan larangan, dan juga nggak boleh
gaya hidup kayak di kota, karena itu akan bersifat atau berdampak ke sanksi sosial. Nah disitulah akhirnya mereka kuat untuk mempertahankan semua itu, karena nggak mau dong kalau misalkan yang namanya sanksi sosial kan lebih kejam gitu kan, hidup sendiri nggak enak gitu kan. Kalau misalkan di sini kan ada apa ya, masyarakat itu kayak punya slogan atau punya kayak macam apa namanya istilah ngindung ka waktu mi bapak ka zaman, yang artinya tradisi atau modernisasi ibaratnya tadi ikuti, tradisi juga dipertahankan, jadi balance. Makanya kalau warga masyarakat di sini walaupun dikategorikan masyarakat adat, tapi mereka masih kuat. Walaupun misalkan rumah atau misalkan teknologi udah masuk ke kita gitu ya ibaratnya, tapi mereka masih kuat kalau di sisi tradisinya, tidak dihilangkan. Akhirnya ya sampai sekarang pun masyarakat ada dua ini yang dilaksanakan. Apa sih namanya, kayak misalkan kalau di rumah yang punya tungku habu, tahu kan tempat mereka masih punya, tapi magic home atau yang itu juga ada gitu kan, kayak gitu ya, semacam gitu. Jadi tidak menolak modernisasi kayak gitu, karena dari lihat kan pemukiman udah bagus-bagus udah apa, dan sama sih mereka juga pingin maju gitu kan, pengen ngikutin dengan gaya hidup yang sekarang umum gitu kan, tapi ya tradisi dipertahankan gitu kan, kayak gitu. Ya, ya. Karena apa yang disampaikan oleh leluhur itulah adalah apa ya, kayak sebagai pedoman hidup yang mungkin kalau sekarang ya ada apa sih, pedoman hidup itu ada agama kan, di budaya pun misalkan itu adalah rem, atau misalkan kalau kayak di pemerintahan kan itu pasal ya, kalau di sini itu dikatakan pamali itu sama dengan pasal. Jadi pamali itu adalah salah satu sebagai rem atau sekat, jangan sampai orang itu hidup seenaknya gitu kan, kayak gitu. Jadi yang nantinya mungkin akan berdampak ke kriminalitas atau apa kalau misalkan mereka langgar gitu kan, kalau mereka seenaknya. Nah akhirnya pamali itulah yang dipegang oleh masyarakat di sini, supaya hidup dalam kehidupan di masyarakat ini tidak terlalu bablas istilahnya kan, ada remnya lah istilahnya. Ada juga kan karena sistem atau yang disampaikan oleh program pemerintah yang mungkin apa namanya ya, itu masyarakat di sini juga ngikutin apa yang diprogramkan oleh pemerintah kan, kayak gitu, yang berkaitan dengan demi kemajuan daerah atau sama ngikutin juga program pemerintah. Juga pemerintah ibaratnya ngikutin juga ketika misalkan di sini ada kegiatan adat atau apa gitu. Jadi kita itu imbang gitu kan, saling support lah, saling dukung antara di situ masyarakat adat juga di sini pemerintah itu ya saling support. Ya kemarin aja wacana kayak misalkan di saat pandemi datang ke sini, kita ngikutin aturan yang disampaikan oleh pemerintah, harus pakai masker, harus ngikutin gitu kan, ibaratnya kalau ada tamu misalkan kayak gitu, tetap sama sih di sini juga masih tetap ngikutin aturan-aturan yang ada. Selain dari aturan adat, aturan pemerintah pun kita laksanakan. Ya itu tadi sih, kalau keseharian budaya itu yang mereka yang mereka laksanakan dari sisi kayak misalkan ya kearifan lokalnya gitu. Bagaimana misalkan sistem sapa senyum gitu kan, karena di sini itu pamali ya, kalau misalkan ada tamu datang ke sini tidak kita tanya, kita tidak sapa, itu kan nggak boleh. Nah itulah bagian dari budaya warga di sini itu selalu menyapa orang-orang yang datang ke sini, terutama tamu gitu kan, seperti itu. Di sisi lain juga ada ritual-ritual yang digelar gitu kan, yang tadi saya ceritakan, itu kan bagian dari budaya. Terus juga kesenian-kesenian tradisi yang diwariskan oleh leluhur itu masih dipegang. Cuman kalau di sisi kesenian ada sifatnya seni ritual, ada juga seni pertunjukan. Kalau ritual keseniannya mungkin itu dikhususkan untuk menghormati leluhur kita. Nah kalau pertunjukan ada juga yang sifatnya pertunjukan buat atau diperkenalkan ke dunia. Kan kita juga sering keluar dipanggil untuk bagaimana bisa menggelar kesenian yang ada di Banjai sini. Kayak gitu. Berikut adalah suasana di sekitar makam Aki Letik. Namun, untuk melihat langsung makamnya itu tidak diizinkan. Siapapun yang berkunjung ke sini diharapkan dapat menjaga sopan santun dan mendoakan Aki Letik. Jadi
Jadi di sini kita lagi berkunjung ke makam salah satu leluhur yaitu Aki Letik, di mana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Adat bahwa Aki Letik ini salah satu keluarga yang terkena angin puting beliung di Desa Nagra. Nah, sekarang aku sedang berada di balai yang biasanya digunakan oleh masyarakat Kampung Bancai untuk melaksanakan adat tradisi. Bisa dilihat di sini ada balai yang memang panggungnya digunakan untuk tradisi-tradisi. Salah satunya ada ruatan bumi. Banyak sekali kebudayaan kampung adat Bancai yang biasa dilakukan di balai ini. Di antaranya yaitu yang pertama, upacara adat ruatan bumi. Ruatan bumi berasal dari kata rawat, di mana seluruh masyarakat dan seluruh hasil bumi dikumpulkan di sini sebagai rasa syukur kepada Tuhan, tolak bala, serta ungkapan penghormatan kepada leluhur. Lalu yang kedua adalah upacara hajat wawar. Tujuan dari hajat wawar adalah untuk menolak bala. Biasanya dilakukan ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya banyak yang sakit ataupun meninggal. Salah satu budaya dari kampung adat Bancai ialah naderan atau upacara hitanan. Adapun rangkaian prosesi sebelum hitanan yaitu tutup nutup, mapak beas, nyelamkan, mandi koneng, besaran, arak-arakan, dan sawer pengantin sunat. Nah, itu dia sedikit cerita mengenai kampung adat Bancai, di mana masyarakat di sini antara tradisi dengan modernisasi berjalan beriringan. Itu dia cerita sedikit dari kampung adat Bancai. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah.